penghujung juz 2. Monggo dipun simak. Pastinya kalau manusia biasa banyak sekali kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan abot rasanya berat niki mripate. Ampunten nggih. Ing dadi ayat dari depan iki. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله ملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. 252 berarti akhir juz 2 nggih. Mudah-mudahan ini sakit sampai ayat menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazulan tatkalane metu lan tatkalane padha metu sapa Talut wa junudi. Metu li Jalut krana nglawan raja Jalut. Wa junudi lan pira-pira bala tentarane Jalut. Aidhaharu tegese ngedeng padha ngedeng sapa Talut wa junudi dikitalihim krana merangi Jalut wa junudi wa tasafu lan padha baris berbaris sapa Talut wa junudi qalu padha ngucap sapa Talut wa junudi atau padha ndonga sapa Talut wa junudi pripun doanipun Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi gitu, ini saya sangat diamalkan buat jenengan kita semuanya ketika memang menghadapi kesulitan atau dalam ketakutan, orang sih ngajak tawuran boten. Ketika memang keadaan terpaksa, nggih, ngapunten, semuanya ada orang jahil kepada kita, bacalah doa ini. Insya Allah jangan jadi orang sakti. Bi'idznillah taala. Monggo sareng-sareng dipun waos. Qalu Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bodoh inti apalakan sampai apal kecepal. Napa mananipun? Rabbana duh pangeran kita. Afrigh muga-muga ngisinono atau ai asbib tegese limpahkanlah ngatur kajenge paham. Limpahkan alaina ing atase kita sabran ing kesabaran. Wa tsabbit lan mugia paring netepaken sapa Gusti Allah aqdamana ing dilamakan kita. Ai pitakwiyati kulubina tegese muataken ing pira-pira ati kita ngalal jihad ing atase peperangan. Ing atase jihad
Wangsurna lan mugia paring pitulung sapa Tuhan. Tuhan ki maksudnya Allah na ing kita. Alal qaumil kafirin na ing atase kaum kafir. Saya atau tafsir dulu, kita baca tafsirnya terus kita jentretkan duduk-duri. Mudah-mudahan wasilah mau sarang-sarang ambil paham, mulai bukan paham monggo saling bertanya lah. Nah kalau bukan paham saya bertanya pada jenengan. Udah saling bertanya monggo. Sebelum ayat ini menjelaskan atau pertemuan kemarin, Jumat kemarin itu kita dijelaskan bahwa tentara Tolut dan Raja Tolut dan tentaranya itu sudah menyeberangi sungai. Kan sudah dijelaskan ya. Berarti yang menyeberangi sungai hanya berjumlah 300 bintang. Yang ingat 13. Subhanallah, memorinya luar biasa. Kalau tulis kayak kan tulis mantan kaki-kaki. Artinya apa? Yang 313 ini adalah tentara yang lulus ujian yang dikatakan oleh Raja Tolut. Ujiannya apa kemarin sudah dijelaskan. Sebelumnya bala tentara yang dipilih Raja Tolut ada berapa? 70.000 tentara takriban. Nah 70.000 tentara itu diuji oleh Allah lewat Raja Tolut. Jadi siapa yang bisa lulus ujian, itulah tentara kamu sebenarnya. Nah ternyata ujiannya apa? Yaitu berupa sungai. Nah dalam perjalanan di gurun Sahara, panas hari luar biasa panasnya, jalan kaki ya ada, yang naik ke onta ya ada, yang naik kuda ya ada. Nah begitu ketemu sebelum itu sungai udah diingatkan ya, jangan minum air sungai itu. Gila bapak tante sekali dengan siapa yang minum bahkan lebih berlebihan, itu bukan pasukan saya. Boleh minum tapi hanya seciduk air, seciduk tangan. Tapi ternyata lebih banyak yang gagal ujian daripada yang berhasil. Itulah yang namanya ujian sangat berat. Artinya apa? Ketika hawa nafsu yang dikedepankan, ini Raja Tolut sudah jelas-jelas memperingatkan kepada bala tentaranya, hai bala tentaraku, jangan main air minum, itu perintah dari Allah, ujian dari Allah, jangan sampai kalian minum, karena madharatnya besar sekali. Ketika kalian terlalu banyak minum, nanti kalian tidak mampu untuk berjalan lagi. Itu sudah jelas sekali dalam firman Allah. Nah, ternyata dalam prakteknya ketika bertemu sungai, lebih banyak yang tidak mendengarkan perintahnya Raja Tolut. Artinya dari sekian puluh ribu yang berhasil cuma 313. Berarti memang kebanyakan manusia itu lebih cenderung menuruti hawa nafsu. Nah itu buat kita semuanya, eling-eling ini penting sekali. Jangan mengedepankan hawa nafsu yang akhirnya kerugianlah untuk selamanya. Gimana Bapak? Nah itu poinnya di situ. Artinya apa? Banyak minum air. Poinnya kita jangan serakah. Nah itulah nasihat kandungan dari ayat yang sebelumnya. Nah diteruskan yang tadi saya baca. Qalu walamma barazu li Jalut wa junudi. Nah ketika Tolut dan bala tentaranya ini keluar atau berjalan menuju peperangan, nah sebelum itu, sebelum berperang, Tolut dan tentaranya itu membaca doa. Itu doanya Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang maksudnya adalah, ya Allah, Tuhan kita,
Mudah-mudahan engkau Allah memberi atau memberi limpahan kepada kami kesabaran. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan kekuatan wasatbit dan menetapkan akdamana. Apa ya akdamana itu? Cara bahasa Indonesia Telapak kaki. Kedua kaki itu lah, telapak kaki kita untuk kuat berjalan. Itu secara arti kosakatanya. Tapi dalam tafsirnya di sini dijelaskan napa tadi nggih? Bitaqwiyati qulubina. Nah, tafsirannya ya kuat zahirnya, ya kuat batinnya. Karena kalau hanya kekuatan zahir saja, tidak ada kekuatan batin, ya sia-sia, bro. Gila badan. Sikin jenengan tenaganya tenaga kuda. Tapi ati kerupuk atau ati apa jenengannya sing pengecut itu sing penakut. Ya nggak bakalan berani berperang walaupun tenaganya besar. Hanya tafsir di sini menjelaskan berilah kami kekuatan telapak kaki kita. Artinya biar berani berjalan. Berani berjalan itu artinya dikuatkan dengan kekuatan hati. Bitaqwiyati qulubina 'alal jihad. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan mudah-mudahan atau mugi-mugi Allah memberi pertolongan kepada kita semuanya dalam menghadapi kaum kafir. Karena sebelum ayat ini menjelaskan yang dulu menjelaskan gimana yang jamaah sedikit atau golongan sedikit itu bisa mengalahkan tentara yang banyak, yang pastinya itu karena mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasipun tidak tinggal tadi yang memberipat saya udah berkaca-kaca ini. Ismadan tua apa ya? Asam. Fahazamuhum keluasain. Fahazamu mongko bodo menangaken sapa Talut wa Junuti hum ing Jalut wa Junuti. Ai kasaruhum tegese mecahaken sapa Talut wa Junuti hum ing Jalut wa Junuti. Ini maksudnya Raja Talut dan bala tentaranya bisa mengalahkan Jalut wa Junuti. Bismillahi kelawan idine Gusti Allah. Ai bi iradatihi tegese kelawan iradahe atau kersane Gusti Allah. Wa qatalalan mateni sapa Daud Nabi Daud. Wa kana lan ana sapa Daud ana iku bi askari Talut ing dalem jajarane barisane tentarane Raja Talut. Mateni Jalut ing Raja Jalut. Wa tahulan paring bu ing Daud. Ai Dawud itu dari Dawud, mulai punya domirnya ini hitungnya ke Nabi Dawud. Sapa paring Allah Gusti Allah al-mulka ing dadi raja. Ai mulku tegese raja fi Bani Israil ing dalem Bani Israel. Pun sing cara sing nembe ngaji jumiyah atau ngimriti wong fi huruf jar, kok bacanya kenapa fi Israila, kenapa di fathah? Pun aku nanti sing protes rin, mungkin pembahasan transubura lampu. Gila mboten. Pun untuk pelajaran lampu teng wingi mawon nggih, nggih guru mawon monggo sareng-sareng sinau. Nah, ini kan fi huruf jar. Kenapa kok bacanya akhirnya enggak dikasroh? Nah, ini kan alasan tersendiri tentang alfanya jelaskan. Fi Bani Israil ing dalem kalangane Bani Israel. Paring napa malih Gusti Allah wal hikmata lan paring hikmah. Hikmah tafsiranipun an-nubuwwata tegese dados nabi. Pada mauti Samueli, pada mauti Samuela sakwise sedone Nabi Samuel. Wa Talut lan Nabi Talut. Walam yajtami'an lan ora kumpul apa mulka wal hikmah di ahadli ahadin kata yang suci qablahu ing dalam sadurunge Nabi Daud. Wa 'allamahu lan mulang sapa Gusti Allah hu ing Daud mimma saking barang ya sa'u kang ngersakaken sapa Gusti Allah ing
Kasun adi turungi koyo gawe apa ya, baju perang, baju besi lah kata. Wa mantiqit wairi, lan paham bahasane manuk. Walau la taf'ullahi anti baril lamun orang nolak sapa Gusti Allah annasa imul menungso. Ba'dahu ing dalam sebagiannya annas utawi lafal ba'dahum iku badalul batin dados badale lafal batin. Minan nasa saya menungso bibatin kelawan sebagian. Lafasatil ardu yakti rusak apa al ardu bumi. Bi ghalabatil musyrikina, bi ghalabatin lawakan ngalahaken. Bi ghalabatil musyrikin. Begitu bermaksud mungkin. Ngapunten nggih. Masalah saya kurang. Bi ghalabati kelawan ngalahaken sapa al musyrikuna. Wong-wong musyrik. Wa qatalan mateni sapa al musyrikin al muslimina ing wong-wong muslim. Wa tahribu lan merusak sapa wong musyrik al masajid ing pira-pira masjid. Walakin Allah lan tetapene Gusti Allah, lan tetapene utawi Gusti Allah. Walakin Allah lan tetapene Gusti Allah iku dzu fadlin tat kang moho anduene fadl atau anugerah alal alamina ing atase wong alam kabeh. Begitu. Kalau sering sedaya lagi ajenges rampung sampai akhir juz 2. Fatafa mongko nolak sapa Gusti Allah badhum ing sebagiane nas bibatin lan sebagian. Tilka utawi mengkono-mengkono ayat. Ai hadhil ayat tegese ikilah pira-pira tanda-tanda buktine. Ayatullah pira-pira tanda-tanda buktine Gusti Allah. Natlu maocaken atau maosaken sapa ingsun Allah ing ayat aina kusuha tegese jelasaken Allah nggih mengisahkan ngaten sapa Allah ing ayat terus nane niki ingsun Allah ngaten nakusuha menjelaskan sejarah atau mengisahkan sapa ingsun Allah ing ayat alaika ing atase sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayya Muhammadun tegese Muhammad bil haqqi kelawan hak ai bisidqi kelawan temen tegese kelawan temen atau kebenaran wa inna kalan ing temen sedune sira Muhammad la minal mursalina iku yakti temen napa nggih yakti saking wong kang diutus. Nah, mungkin insyaallah kepanggih maksudipun. Fazamuhum biidznillah. Nah, singkatnya cerita ini Raja Talut dan bala tentaranya yang hanya 300 itu 300 sekian belas lagi 313 tentara keluar atau berjalan menuju ke arah-arah gurun untuk bertemu melawan Jalut dan tentaranya. Dan izin Allah, Talut dan bala tentaranya itu bisa memenangkan peperangan. Subhanallah. Padahal Raja Jalut itu luar biasa perkasa dalam sejarahnya itu. Tinggi besar, raksasa. Dalam sejarah sebelum ini belum pernah terkalahkan oleh siapapun. Belum pernah terkalahkan. Nah, dalam ayat ini menjelaskan sejarah disinilah ketika kepemimpinan Raja Talut lah yang bisa mengalahkan Raja Jalut. Nah, siapa yang di antara bala tentaranya yang 300 itu dapat membunuh Raja Jalut? Dalam ayat Al-Quran di sini menjelaskan waqatala Dawud. Siapa yang bisa membunuh Raja Jalut? Yaitu Nabi Dawud. In alon.
Jadi kang itu kan wis tua. Jadi boleh menerangkan yang meten alon. Yang penting sedikit-sedikit insya Allah paham. Insya Allah. Allah menjelaskan siapa yang di sini yang dapat mengalahkan Raja Jalut. Memang ketika raja bala tentaranya Raja Talut dan Raja Jalut berhadapan-hadapan, Raja Jalut menantang kepada Talut dan bala tentaranya, siapa yang berani melawan saya secara satu-satu. Di antara sekian banyak bala tentaranya Talut tidak ada yang menjawab. Di antara 313 tentara itu ternyata ada Nabi Daud. Bahkan waktu itu Nabi Daud di barisan paling belakang. Karena memang itu dari pesan dari orang tuanya, hai Talut, hai Daud, kowe wonge nu krempeng. Kamu bukan tentara, tidak pernah ikut latihan. Tapi karena memang Daud itu udah kersane Gusti Allah, memang lulus ujian menyeberangi sungai itu, akhirnya izin untuk ikut berperang. Sebenarnya tadinya tidak boleh sama ayahnya, karena memang dari fisiknya tidak memungkinkan, karena krempeng. Kayak aja pada apa ya, merasa ciliknya ada sing awake cilik. Bukan Irfan, cilik kan luar biasa. Ini buktinya dalam sejarah Nabi Daud itu krempeng. Makanya ayahnya berpesan, kamu jangan di barisan depan, paling belakang. Karena cilik dewek. Mem sing ibaratnya sing kalah sing lawan ya sing berperkasa sing barisan depan. Jadi memang ketika Raja Jalut menantang bala tentaranya Talut, itu tidak ada yang menjawab, sehingga Nabi Daud penasaran. Kok ini nggak ada yang berani melawan ya? Akhirnya Daud berani maju ke depan, berhadapan-hadapan dengan Raja Jalut. Subhanallah. Ini mantan iya, apunten Gobios. Nanti saya cerita, menurut Cik, tapi jodoh budi aja tegang bro. Ini yang cara mengisahkan sejarah dalam Al-Quran. Insya Allah ben karohahe, insya Allah kita semuanya dapat keberkahan. Allahumma amin. Nah, dalam sejarah Nabi Daud lah yang berani menghadapi tantangannya Raja Jalut, sehingga Raja Jalut terheran-heran, loh, kok wong krempeng kayak gini yang berani dengan saya. Bahkan ketika waktu itu Nabi Daud itu tidak membawa alat-alat perang yang lengkap, tidak memakai baju perang, tidak memakai topi perang, tidak membawa pedang. Nabi Daud hanya mengandalkan ketapel di zamannya itu. Ya pasti dinyinyir atau dibully sama Raja Jalut itu. Loh, kamu menghadap saya, apa kamu nanti tidak hanya akan menjadi makanan burung-burung bangkai? Lalu singkat cerita Nabi Daud menjawab, insya Allah sayalah yang akan membunuh engkau wahai Raja Jalut. Belum terjadi pergerakan apapun, maksudnya belum perang tangteng itu dereng. Raja Jalut baru melangkahkan beberapa langkah, dengan sigap seketika Nabi Daud tapel. Pertama kena keningnya, berdarah cur. Nah, ya pastinya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketapel ya bukan ketapel sembarangan. Untuk ketapel sembarangan bro. Dan kerikilnya pun pastinya udah kerikil yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali ketapel ambruklah Raja Jalut. Nah ini waqatala apa mau ayat ini waqatala Dawuda Jaluta wa ta'ahullahu mulka wal hikmah. Nah singkat cerita Raja Jalut kalah. Artinya tadi benar sekali bahwa
Talut. Fazamuhum biidznillah, Allah yang mengizinkan. Nah ini dicentretkan lagi apa yang dimaksud dengan wadahullahu mulka wal hikmah. Allah itu berfirman menjelaskan sejarah terjadi pada Nabi Dawud, gurunya Nabi Dawud. Karena di gurunya Nabi Dawud lah ada seorang nabi berikut jadi raja. Ya raja ya nabi. Karena dalam tafsir di sini dijelaskan tadi mana tadi? Mulka wal hikmah. An-nubuwah ba'da maut Samuel wa Taluta wa lam yajtami' li ahadin qablahu. Maksudnya adalah sebelum Nabi Dawud itu belum pernah ada, jadi Allah memberikan suatu jabatan kepemerintahan atau jabatan raja sekaligus merangkap nabi, itu belum ada. Jadi Nabi Dawud lah pertama orang yang mendapatkan double jabatan. Subhanallah. Nah ini kan jadi tahu nggih, karena bil barakah kita ngaji bareng-bareng baru tahu mulai Nabi Dawud lah yang bisa merangkap jabatan. Mulai ketika kancane jenengan ngasih jabatannya double, ya aja iri dengki. Wis kabeh-kabeh minallah apapun itu. Kalau paham nggih sing dimaksud wadahullahul mulka wal hikmah. Dari hikmah di sini tafsirannya adalah Allah menjadikan nabi, an-nubuwah. Dan terusnya ya pasti Nabi Dawud terus sing raja double dadi nabi ya putranipun nggih Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah itu memberi atau memberi ilmu kepada Nabi Dawud sesuatu perkara. Jadi mimayasya, Allah itu menghendaki agar Nabi Dawud itu bisa mempunyai ilmu membuat baju perang, kasunahati dulu, dan memberikan mujizat apa lagi wamang tikit pairi, dan bisa memahami bahasa hewannya itu burung. Ya pasti temurun nanti ke Nabi Sulaiman nggih. Berarti sing bisa ngobrol atau bisa memahami bahasa hewan atau burung atau yang lain itu bukan hanya Nabi Sulaiman saja. Ternyata ayahnya Nabi Dawud juga diberi mujizat untuk paham bahasa-bahasa burung dan hewan-hewan. Subhanallah, berarti ini Nabi Dawud diberi mujizat oleh Allah yang luar biasa, yaitu membuat baju besi atau baju perang. Di zamannya kan belum ada las ya, belum ada las. Terus gimana ceritanya? Ya itu namanya mujizat. Hanya dipegang oleh astone Nabi Dawud, besi itu lemes seperti ya lemes lah, bisa dibentuk apa-apa. Secara logika di zamannya ya susah. Jadi di masa Dawud, kali ini kisahnya biar tahu ya, begitu Dawud mengalahkan Raja Talut, diangkatlah jadi mantunya Raja Talut. Diberi putrinya Raja Talut, kalau nggak salah itu Mikwal atau siapa itu, saya lupa, wallahu alam. Mikwal adalah putri yang sangat cantik, diberi istrikan dengan apa? Dijodohkan atau dibet mantulah Nabi Dawud oleh Raja Talut, yang akhirnya untuk selanjutnya begitu Raja Talut wafat, Nabi Dawud lah yang menjadi raja sekaligus nabi. Dari profilnya Nabi Dawud di sini jelaskan diberi mujizat kan sunah dituru wa mantikit, yaitu bisa membuat baju besi dan bisa memahami bahasa burung. Inilah tafsirannya. Walau la taf'allahi nasa fa'atahum. Diparil Gusti Allah itu tidak menolak atau tidak, bahasanya apa ya,
walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'di lafasatil ard. Jadi ketika diparil Gusti Allah itu tidak memelihara bumi ini, tidak melindungi bumi ini berikut isinya dari sebagian manusia yang memang manusia tidak berakhlak, maka lafasatil ard, maka rusaklah bumi ini. Karena tafsirannya di sini bighalabatil musyrikin wa qatalal muslimin wa takhribil masajid. Karena sebagian dari manusia-manusia yang memang tidak beriman, memang manusia-manusia yang punya kekuatan yang luar biasa, itu karena memang rata-rata nggih, kalau memang sing ora beriman, wong ora beriman kan tidak ada istilah halal haram. Makanya punya kesempatan ketika tidak tahu halal haram, punya kesempatan untuk punya kekuatan. Nah, di sini Allah dalam ilmu tafsir ini dawuh Gusti Allah dipun tafsir teng Mbah Suyuti. Nah, ketika sebagian banyak manusia yang bisa mengalahkan orang-orang beriman, yaitu orang musyrik yang membunuh orang muslimin dan merusak beberapa masjid. Nah, ketika Allah tidak memberi pertolongan kepada sebagiannya lainnya atau tidak memelihara bumi ini, maka rusaklah bumi ini. Artinya ketika kita jadi orang Islam ya yang beriman, tidak udah orang usah khawatir dengan apa-apa lah, ya. Kita wajib ikhtiar, akhirnya Allah lah yang menentukan. Jadi paham ya? Artinya harus seimbang antara zahir dan batin. Ini sebenarnya kalau dari ayat dari sebelum dijelaskan tadi ya itu. Jadi tafsirannya tadi walaupun menjelaskan wasabbit aqdamana, kuatkanlah kedua telapak kaki kita, tapi ternyata tafsirannya Mbah Suyuti menjelaskan wa taqwiyati qulubina, yaitu berikanlah kekuatan kepada hati kita. Artinya zahir dan batin harus selaras. Saya dipaham ya? Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Nah, Allah dawuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh ayat-ayat, tanda-tanda bukti yang sudah ditunjukkan kepada seluruh manusia, sejarah yang sudah dihimpun atau dicatat para sahabat-sahabat Nabi atau sebelumnya. Kan sudah sering menjelaskan lah ya, sebelum Kanjeng Nabi pun ada umatnya Nabi Isa, yaitu Salman Al-Farisi, itu kan yang ngalamin zamannya Nabi Isa alaihi salam. Ketika ayat-ayat atau tanda-tanda bukti Allah subhanahu wa ta'ala kebenarannya Allah subhanahu wa ta'ala, sejarahnya sudah dikisahkan kepada engkau Muhammad dengan kejelasan sekali, bil haq ay bisidq wa innaka laminal mursalin, bahwa sesungguhnya engkaulah utusanku. Jadi untuk sebenarnya semua tanda-tanda bukti atau mujizat sebelum Nabi Muhammad pun sudah dikisahkan, itu untuk menguatkan atau memberi pengetahuan kepada kita sebagai umatnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan. Wa innaka laminal mursalin. Alhamdulillah yang pun rampung juz 2 nggih. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita ada kesempatan lagi. Ya pastinya biar dapat kesempatan ya kita minta umur yang panjang, banyak rezeki yang barokah, ya. Allahumma amin. Yang pastinya ini sudah malam ya. Baju sinilah. Kemudian karena saya interestnya kurang jadi mantan au. Kemudian ya, terutama datang saya bulbet. Kita hanyalah doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan Ibu Carsem wa ahli baitiha
Hasim Darto Ahli Baiti, berikut kita semuanya beserta keluarga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabul segala hajat kita sing dadi sebagai Mas ahlan wa sahlan nggih teng ngopi, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ini perlu dijelaskan nggih, al istiqomatu khairun min alfi karamah. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Luar biasa. Pastinya berat. Karena memang lebih baik, lebih bagus dari 1000 karamah. Ngapunten, yang namanya karamah itu kayaknya hanya waliullah yang bisa mempunyai ya. Nah kita kalau nggak bisa istiqomah, gimana mau mendapatkan karamah atau gimana lah? Memang istiqomah itu intinya pun akan mau. Tapi insya Allah, Allahumma paksa nanti minal biasa lah. Kalau dipaksa insya Allah biasa. Apa-apa memang butuh dipaksa. Nah itulah untuk menebalkan iman kita. Sing mau neman dan bubur dipaksa saya lah. Gus Mamun orang jeruk-jeruk nol dikit-dikit kayak mau yang bu. Ya Ragus. Orang sing ngeret kok. Orang ngeret. Oh berarti luar biasa. Alhamdulillah. Ngipun. Untuk selanjutnya juz 3 nggih. Mudah-mudahan kita diberikan Allahumma. Amin. Pada istiqomah Allahumma. Amin. Pun sekap sematan saifullah. Hingga pasti banyak kekirangan kekhilafan. Berapa penghabutan. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Sekalian itu aneh tak? Menjelang di tentu aneh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا خطايانا وذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat ibti hajatina jami'an ya Allah ya Rabb. استجب دعاء يا رب وارضعنا بها من جميع المعاصي والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هم بضارين من أحد إلا بإذنك وخاتمة حسنة. اللهم اشف الأمة عنهم. اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء جميعا يا الله. اللهم حمد في شكلتنا ونجاة من النار يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ونخص خصوصا إلى Bapak Kuswara bin Wartami wa Bukunya binti Kuswara wa Bapak Wartami bin Abdillah wa Zawjatiha Ibu Karwin wa Surah Sentana wa Nasi wa Carsiti binti Surah Sentana wa Mencetiya binti Kuswara wa Alim binti bin Wartami wa Mastar Ya bin Astan wa Bahi Haji Sultan Sauri wa اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان يا الله ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النيران. اللهم نسأل البركة في هذا المناسبة وتفسير جلالك يا الله ونخص خصوصا إلى Ibu Carsam wa ahli baiti wa masyidiku ahli baiti wa jami'an ashabi man khadara fi hadha al-majlis mubarak ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.